Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti UTS Design Thinking. Namun sebelum itu mohon maaf Mbak Vi, saya tidak bisa on cam karena terkendala beberapa hal. Saya kurang fit dan sudah 3 hari flu, jadi saya tidak bisa maksimal dalam mengerjakan tugas, tapi akan saya coba untuk menyelesaikan UTS ini secara maksimal. Langsung saja, pada pembahasan desain thinking kali ini saya mendapatkan startup mengenai ruang guru. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai ruang guru, akan saya bahas mengenai sesuai soal yang telah diberikan. Yang pertama, apa itu design thinking? Design thinking merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks melalui proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Tujuannya untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien dengan memanfaatkan knowledge dan research yang ada. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami maksud saya, design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam terhadap pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Sekilas tentang ruang guru, kebetulan saya mendapat startup mengenai ruang guru. Ruang guru merupakan platform pendidikan digital terbesar di Indonesia yang mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace/privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru memiliki misi untuk menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa, kapan saja dan di mana saja. Itu tadi sekilas tentang ruang guru. Kemudian proses design thinking. Proses design thinking itu ada 5. Yang pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Apa itu empathize? Empathize merupakan tahap untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dari orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang jelas tentang masalah yang terlibat. Yang kedua, define. Define merupakan tahap pengumpulan semua permasalahan atau kebutuhan yang muncul dari tahap sebelumnya, lalu memilih masalah atau kebutuhan utama, apa yang permasalahan yang diprioritaskan dan
nantinya akan dicari solusinya. Kemudian yang ketiga, ideate. Mulai mengembangkan rancangan produk atau rancangan sistem yang menggambarkan solusi yang dibutuhkan oleh user. Selama tahap ketiga dari proses design thinking ini, desainer siap untuk memulai menghasilkan ide. Ide tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empathize, dan kita telah menganalisis dan mensintesis pengamatan di tahap define, dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Yang keempat, prototype. Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype dilakukan uji coba ke target pengguna untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Dan yang kelima, test. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama proses prototyping berlangsung. Desainer menguji desainer pada tahap testing ini sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna, kondisi pengguna, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan, serta berempati. Bahkan dalam fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Itu tadi proses design thinking mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nanti akan kita bahas dari 5 ini di pengaplikasiannya terhadap startup Ruang Guru. Nah, empathize yang awal ya ini empathize understand. Nanti ada yang kedua yang dimaksud dengan empathize map. Empathize understand ini ada 3. Yang pertama what, why, how. Apa, mengapa, dan bagaimana. Apa? Yang pertama, belum apa permasalahan yang timbul? Belum ada platform belajar secara online. Yang kedua, banyak anak yang malas belajar dengan metode konvensional. Ketiga, orang tua yang bingung karena anaknya mainan gadget terus. Kemudian why? Anak bisa belajar melalui daring terlebih saat pandemik. Anak bisa belajar hal baru melalui kelas online. Dan yang ketiga, membuat anak tetap belajar meskipun melalui gadget. Kemudian how, bagaimana nanti sistemnya dan seterusnya. Sistem belajar secara online sangat mempermudah proses belajar, hemat biaya, tenaga, dan waktu. Tersedia banyak kelas online, les, hingga ujian. Semua konten mudah diakses melalui website dan aplikasi. Jadi di Ruang Guru itu tidak hanya mempunyai website, namun juga ada aplikasi. Nah, dalam proses empathize understand ini ada 3 tahap, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini bisa diplot-plotkan dan bisa dijabarkan gitu ya. Kemudian untuk empathize map, seperti halnya yang sudah diajarkan Mbak Vi beberapa pertemuan yang lalu, pembagiannya dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, pikiran dan rasakan, kemudian apa yang didengar, apa yang dikatakan dan dilakukan, dan apa yang dilihat. Mari kita bahas yang apa yang dipikirkan dan dirasakan. Banyak siswa terbantu dengan metode belajar online. Para orang tua tidak khawatir apabila anaknya mainan gadget terus. Mempermudah orang tua untuk mengajari anaknya terkait dengan mata pelajaran di sekolah. Hemat biaya dan waktu dan juga tenaga. Apa yang didengar? Mengeluarkan banyak biaya apabila ikut les yang langsung.
Banyak orang tua yang bingung cara memberi pengarahan terhadap anaknya. Banyak siswa yang malas belajar terlebih saat pandemi. Banyak orang tua yang khawatir terhadap proses belajar mengajar anaknya di sekolah. Lalu apa yang dikatakan dan dilakukan? Mari kita bahas yang apa yang dilihat dulu. Banyak anak yang kecanduan gadget. Banyak anak yang menyukai dunia digital daripada dunia yang nyata gitu. Banyak anak jarang belajar bahkan malas untuk belajar. Apa yang dikatakan dan dilakukan? Menawarkan metode belajar secara daring, menstimulus siswa agar enjoy dalam proses belajar, memberikan pengalaman berbeda saat belajar secara daring, melayani siswa hingga bisa paham dengan materi yang disampaikan. Kemudian, hal-hal apa yang harus dihindari? Hindari kesalahan dalam memilih materi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Konten yang sulit dipahami oleh siswa, kemudian tidak fast respon dalam proses belajar. Hindari ketiga hal tersebut dan apa yang akan kita impikan dan kita tawarkan. Yang pertama, mempermudah cara memahami mata pelajaran kepada siswa, membuat siswa enjoy dalam proses belajar mengajar, dan menjamin kepada orang tua bahwa anaknya bisa belajar dengan baik. Proses yang selanjutnya yakni define. Usernya siapa? Usernya yakni siswa sekolah yang membutuhkan les privat dari jenjang karir jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA ataupun SMK. Apa yang mereka butuhkan, need apa yang mereka butuhkan, platform les privat yang nyaman, mudah, hemat dan tidak repot serta mudah diakses. Insight-nya apa? Banyak yang kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, tidak ada tutor privat yang membantu. Kemudian ide ada 3, melalui customer, platform yang dipakai apa, dan produsnya siapa. Customernya ya ini siswa-siswa sekolah jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK. Kemudian platform yang dipakai oleh ruang guru yakni website, media sosial, dan juga aplikasi berbasis Android ataupun iOS. Dan produsnya siapa, yang memproduksi siapa, ya ruang guru itu sendiri. Kemudian tutornya dan mahasiswa dalam hal ini bisa menjadi tutor di ruang guru. Kemudian prototype, sudah kita bahas di awal mengenai prototype. Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Istilah dari prototype tersendiri yakni trial atau bahan percobaan, bagaimana nanti user akan nyaman untuk menggunakan atau tidak. Bisa dilihat dari prototype. Kemudian ini adalah tampilan dari website ruang guru. Selain dari website, ruang guru juga memiliki aplikasi berbasis Android dan iOS. Dalam website ini banyak sekali konten-konten mengenai pendidikan, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, kemudian tes ini adalah proses yang terakhir, yang penting pada proses ini yang dibahas yaitu problem validasi, produk validasi, market validasi, dan customer validasi. Kita bahas yang pertama yakni problem validasi. Ruang guru memberikan solusi bagi permasalahan yang dialami para siswa yang kesulitan memahami pelajaran di sekolahan, membantu para orang tua untuk mendidik anaknya secara daring melalui konten-konten yang positif. Kemudian produk validasinya apa? Ruang guru melakukan analisis kepada para siswa dan orang tua, kemudian membantu para orang tua yang sibuk dan tidak sempat mengajari anaknya tentang pelajaran di sekolah.
Kemudian yang ketiga, market validasinya apa? Ruang Guru menjadi platform digital dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan biaya yang terjangkau membuat Ruang Guru menjadi solusi yang tepat. Kemudian customer validasi. Target customer Ruang Guru yakni siswa jenjang pendidikan SD, SMP, SMK maupun SMA yang kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Begini, itu tadi pembahasan mengenai design thinking terhadap startup Ruang Guru. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.